Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat bernafas, bahkan nikmat hidup yang kita rasakan bersama-sama sampai detik ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winnie Fatmawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu guna menyelesaikan dan melaksanakan tugas dari Ibu Suci Habibah MPD selaku dosen pengampu yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah psikologi umum. Pada video kali ini saya akan menjabarkan dan memaparkan materi mengenai ingatan dan berpikir dalam psikologi. Baiklah, kita mulai saja untuk penjabaran materinya. Mengenai ingatan dan berpikir dalam psikologi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian ingatan, yang kedua proses ingatan, yang ketiga fungsi ingatan, keempat pengertian berpikir, kelima proses berpikir, keenam fungsi berpikir, dan ketujuh hubungan ingatan dan berpikir. Yang pertama ada pengertian ingatan. Daya ingat merupakan alih bahasa dari memori. Pada umumnya, para ahli memandang daya ingat sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lalu. Seseorang dapat mengingat sesuatu pengalaman yang telah terjadi atau pengetahuan yang telah dipelajari pada masa lalu. Drever menjelaskan bahwa memori adalah salah satu karakter yang dimiliki makhluk hidup, pengalaman yang berguna bagi apa yang kita lupakan, yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dan pengalaman yang akan datang, yang mana ingatan itu bukan hanya meliputi recall atau mengingat, dan recognition atau mengenali, serta yang disebut dengan menimbulkan kembali ingatan. Menurut Tulping, daya ingat adalah cara-cara yang diolah oleh individu agar dapat mempertahankan dan menarik pengalaman dari masa lalu untuk digunakan pada saat ini. Sedangkan menurut Porter dan Hernacki yang menjelaskan bahwa daya ingat adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Jadi, dapat dikesimpulan bahwa daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan, memproses, serta memunculkan kembali pengalaman, data, informasi yang telah didapatkan pada masa lalu untuk masa yang akan datang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya sendiri. Kedua, ada proses ingatan. Sebelum seseorang mengingat suatu informasi atau sebuah kejadian di masa lalu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui ingatan tersebut untuk dapat muncul kembali. Menurut Atkinson, yang berpendapat bahwa para ahli psikologi membagi 3 tahapan ingatan, yaitu yang pertama memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding, yaitu mengacu pada cara individu untuk mentransformasikan input fisik indrawi menjadi jenis representasi mental dalam memori. Yang kedua, penyimpanan ingatan atau storage, yaitu mengacu pada cara individu untuk menahan informasi yang sudah disimpan dalam memori. Yang ketiga, mengingat kembali retrieval, yaitu mengacu pada bagaimana individu memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori. Menurut pandangan Davis, informasi yang masuk harus melalui 3 tahapan yang belum disimpan dalam waktu yang lama. 3 tahapan tersebut adalah: pertama,
Sebagian besar aliran diterima oleh alat indera percakapan, sensasi sentuhan, ataupun bau yang masuk ke hidung. Semuanya mampir ke otak hanya sedetik saja dan selanjutnya lenyap lagi. Dapat dikatakan kesan tersebut tampak lenyap. Yang kedua, ada tahap jangka pendek atau short term memory. Memori ini terpilih untuk disimpan karena individu memberikan perhatian padanya, ketertarikan, kegelisahan, serta kegembiraan yang membedakannya. Tahap selanjutnya adalah Jadi, dapat disimpulkan bahwa tahapan daya ingat atau memori terbagi dalam proses memasukkan informasi ke daya ingat, lalu menyimpannya, dan kemudian membangkitkan kembali informasi yang tersimpan. Materi yang ketiga yaitu fungsi ingatan. Pertama ada encoding atau memasukkan informasi, yaitu merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Yang kedua ada storage atau menyimpan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut disebut juga traces memory. Yang ketiga ada retrieval atau mengeluarkan kembali fungsi ketiga, yaitu menurunkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukan, kemudian menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembalikan ingatan yang telah tersimpan, yaitu melalui beberapa proses berikut ini. Yang pertama, proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua, proses mengenali informasi yang pernah tersimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Yang ketiga, proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respons pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut, misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Untuk materi yang keempat yaitu pengertian berpikir. Berpikir adalah suatu proses dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita akan mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara ketahuan kita itu dengan tepat. Pertanyaan itulah yang akan memberi arah kepada pikiran kita. Pengertian berpikir menurut beberapa ahli. Ahli-ahli psikolog asosiasi menganggap bahwa berpikir adalah kelangsungan tanggapan-tanggapan ketika subjek berpikir pasif. Menurut Plato, yang beranggapan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Pendapat yang lain sehubungan dengan pendapat Plato, bahwa berpikir adalah aktivitas ideasional. Ketika kita sedang berpikir, melibatkan proses memanipulasi informasi secara mental seperti membentuk konsep-konsep abstrak, menyelesaikan beragam masalah, mengambil keputusan, serta melakukan refleksi kritis atau menghasilkan gagasan kreatif. Kemudian untuk materi yang kelima ada proses berpikir. Proses berpikir menurut beberapa pendapat. Yang pertama, yaitu menurut ilmu jiwa asosiasi, bahwa berpikir itu berlangsung secara mekanis, menarik tanggapan-tanggapan yang sejenis dengan tanggapan yang tak sejenis. Yang kedua, menurut ilmu jiwa apersepsi. Dalam proses berpikir itu, jiwa adalah aktif memberikan arah dan mengatur proses. Yang ketiga, menurut aliran ilmu jiwa berpikir, bahwa berpikir merupakan pergaulan antara pengertian-pengertian
sehingga proses berpikir itu diarahkan oleh soal yang dijumpai, berpikir untuk menggunakan pengertian-pengertian yang kompleks, berpikir itu menggunakan bagan, berpikir itu memerlukan cara-cara tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses berpikir merupakan urutan kejadian mental yang terjadi secara alamiah atau terencana dan sistematis pada konteks ruang, waktu, serta media yang digunakan, dan menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Proses berpikir merupakan peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Untuk materi yang keenam ada fungsi berpikir. Mengenai fungsi berpikir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan pembentukan keputusan. Pembentukan pengertian. Manusia mengenal 2 macam pengertian, yakni pengertian empiris atau pengalaman dan juga pengertian rasionalis atau ilmiah. Pengertian empiris atau pengertian pengalaman, yaitu pengertian yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang dapat dimengerti bahwa pengalaman tersebut akan berubah dan bertambah sesuai dengan banyaknya pengalaman kita dan akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pengertian rasionalis atau pengertian ilmiah adalah pengertian yang ada isinya dan luasnya. Yang dimaksud dengan isi pengertian adalah ciri khas dari suatu pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat, yakni melakukan hubungan antara 2 buah pengertian atau lebih. Seseorang bisa membentuk pendapat jika mengatakan mengenal sesuatu yang lain. Masing-masing pendapat ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang terdiri dari pokok kalimat dan juga sebutan. Untuk pembentukan pendapat ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendapat afirmatif atau positif, pendapat yang mengiyakan, yang secara tegas menyatakan keadaan sesuatu. Yang kedua, pendapat negatif, pendapat yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya suatu sifat pada suatu hal. Yang ketiga, pendapat modalitas atau kebarangkalian, pendapat yang menerangkan kebarangkalian atau kemungkinan sesuatu sifat pada suatu hal. Yang ketiga, ada pembentukan keputusan atau penarikan kesimpulan. Membentuk kesimpulan adalah membentuk suatu pendapat yang berdasar atas pendapat-pendapat lain. Kesimpulan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kesimpulan induktif atau kesimpulan yang diambil dari pendapat-pendapat khusus menuju ke satu pendapat umum. Yang kedua, pendapat deduktif, yaitu keputusan yang ditarik dari hal-hal umum ke khusus. Yang ketiga, kesimpulan analogis, yaitu keputusan diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat-pendapat khusus yang telah ada. Memasuki materi yang terakhir, yaitu materi ketujuh, hubungan antara ingatan dan berpikir. Menurut Abu Ahmadi, ingatan atau memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Sedangkan menurut Wulandari, berpikir adalah aktivitas mental individu untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan berbagai informasi yang sudah diperoleh melalui beberapa kategori. Maka, ingatan adalah hal-hal yang pernah terekam dari otak atau memori ingatan kita yang berasal dari buku, keadaan sekitar, faktor lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan berpikir datangnya dari hasil rekaman ingatan kita. Jadi, antara ingatan dan berpikir memang ada hubungan keterkaitannya. Kesimpulannya adalah, ingatan dan berpikir adalah 2 hal yang saling berkaitan dan saling mengikat. Karena kita sebagai manusia dituntut untuk selalu berpikir positif dengan terus mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita menjadi orang yang beruntung. Berpikir positif bukan berarti mengingat dan menghayalkan hasil yang bisa tercapai tanpa sebuah proses. Tetapi dengan cara berpikir akan membuat kita menjadi nyaman dalam menghadapi serta menjalani segala proses yang akan dilaksanakan, dengan harapan bisa tercapai sesuai dengan hasil yang diinginkan.
Selalu mengingat dan meyakini bahwa berpikir positif bisa menarik keberuntungan ke dalam lingkaran yang baik, sehingga hati menjadi lebih lapang serta memiliki pikiran yang lebih luas. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan mengenai ingatan dan berpikir dalam psikologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jabarkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.